Dana mengendap, pembangunan terhambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti masih banyaknya dana milik pemerintah daerah yang mengendap di bank. Padahal realisasi belanja daerah dilaporkan berjalan lambat sepanjang 2025, setidaknya hingga bulan September bulan ini. Kita akan membahas bersama pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan dan peneliti Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Randy Manirat. Prof. Jo, Pak Yusuf, selamat malam, apa kabar? Ya, malam juga Bang Iqbal ya. Malam Mas Iqbal. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Prof. Jo dan Pak Yusuf. Ini soal lambatnya penyerapan anggaran, meskipun ada statement terbaru ya dari Pak Menteri Keuangan Purbaya, tapi ini kan masalah klasik ya, Prof. Jo dan Pak Yusuf. Bahkan saya ini mengutip Pak Jokowi ini di November tahun 2023, kalau kita mau mundur ke belakang, ini sampai sudah bisa memprediksi di akhir bulan ini nanti akan keluar uang bertriliun-triliun rupiah. Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih mengubah cara kerja, mengubah mindset itu tidak mudah katanya. Dan ini terjadi lagi. Apakah ini memang masalah klasik yang inti permasalahannya sama atau bagaimana? Dan khususnya tahun ini apakah berbeda, Prof. Jo? Ya, memang ini agak beda dengan tahun 2025, ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi ada data yang jumlahnya agak meningkat lebih tinggi dari data beberapa tahun terakhir. Mengapa? Itu ada persoalan terkait dengan baru menjabatnya kepala daerah kita di 546 daerah otonom pada akhir Februari 2025. Jadi mereka baru dilantik. Nah, lalu kemudian setelah dilantik bulan Februari, padahal anggaran kan mulainya bulan Januari. Malah itu daerah-daerah itu sebetulnya sudah siap dengan tender-tender di bulan Desember sebelumnya. Tetapi pelantikan kepala daerah baru dilakukan akhir Februari secara serentak nasional. Dan yang kedua, kepala daerah tadi juga sudah di-mention oleh Pak Mendagri Tito bahwa mereka lalu konsolidasi birokrasi dengan menata pejabat-pejabat, ya ada semacam mutasi atau ganti-ganti. Nah, itu juga memakan waktu. Lalu yang ketiga, lalu mereka juga harus menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan, yaitu ada RPJMD yang harus dibuat. Nah, ada juga perubahan anggaran APBD perubahan yang juga harus dipercepat, disesuaikan dengan visi dan misi mereka. Karena mereka kan kampanye tuh. Nah, lalu mereka ingin di tahun 2025 ini juga memasukkan program-programnya di dalam APBD yang harus diperbaiki. Nah, itu udah memakan waktu berbulan-bulan ya. Tambah lagi ada lagi yang namanya efisiensi dari pemerintah pusat itu. Tiba-tiba dipotong uang daerah 50 T. Nah, kemudian daerah juga harus menyesuaikan belanjanya, ya, pembangunannya dan untuk kepentingan pelayanan publik. Plus satu lagi yang juga penting dicatat, di pusat sendiri ada kementerian-kementerian baru, ya, yang kemudian juga harus menyiapkan juklak dan juknis juga telat datangnya ke daerah-daerah, sehingga itulah yang menyebabkan agak kuatnya, meningkatnya simpanan itu. Tapi data yang tadi 234T itu adalah data yang saya dengar, itu yang saya catat itu 31 Agustus ya. Jadi ini sudah Oktober nih. Jadi itu sudah ada progres yang cukup jauh, dan biasanya prakteknya Mas Iqbal itu akan belanja besar-besaran itu di triwulan keempat ya daerah itu. Itulah yang kemudian serapan anggarannya menjadi sangat tinggi. Prof. Jo, ada kata biasanya di situ Pak Yusuf, kalau kita lihat ya, meskipun juga itu berpengaruh tadi terhadap pergantian kepala negara, otomatis pejabat-pejabat di bawahnya seperti kementerian dan lembaga itu ada pergantian di situ. Tapi masalahnya sebelum ada pergantian kepala negara pun kan ini memang sudah terjadi seperti normal begitu pada saat belanja itu dikebut pada akhir tahun. Nah, tapi yang menarik ada selisih nominal data mengendap versi dari Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nah, bagaimana Pak Yusuf melihat ketidaksinkronan data ini? Iya, sebenarnya kalau kita bicara data sebenarnya itu bisa langsung mengacu ke Bank Indonesia ya. Artinya data yang seharusnya diacu itu adalah data perputaran uang ataupun data simpanan yang memang dikumpulkan dari Bank Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah gap
antara data yang disebutkan oleh Pak Menteri sama dengan Pak Menteri Keuangan dan Pak Ya, Mendagri. cukup Saya besar kira gapnya itu sampai 18 triliun ya Pak bisa Yusuf? jadi ada masalah. eh, Halo? Iya, cukup besar gapnya 18 triliun. Iya, betul. Jadi ini yang kemudian juga perlu dikonsolidasikan gitu ya, karena saya kira bisa jadi kenapa kemudian ada gap ini bisa jadi karena ada masalah perhitungan ya. Kalau kita paham bahwa secara teknis kan perhitungan untuk akuntansi di pemerintah di daerah itu kan sifatnya akrual gitu ya. Jadi eh, dugaan saya itu ada sifat teknis yang kemudian membedakan selisih antara data yang ditampilkan di Bank Indonesia dan juga data yang disebutkan oleh Pak Mendagri. Jadi menurut saya memang ada sifat teknis yang bisa jadi muncul di sana terkait perbedaan data tersebut. Tetapi secara umum kan kalau kita lihat selama ini yang dijadikan acuan ketika kita berbicara simpanan Pemda memang umumnya adalah data dari Bank Indonesia ya, karena simpanan Pemda ini kan diletakkan di bank-bank umum dan juga bank-bank daerah sehingga pencatatannya itu memang menjadi tanggung jawab untuk dimasukkan ke dalam Bank Indonesia. Jadi menurut saya memang acuannya harusnya itu dari Bank Indonesia. Oke, Pak Yusuf, kemudian kalau berbicara soal Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, protes menyebut Purbaya ini Pak Menteri Keuangan mengeneralisir dan menantang dibuka daerah mana saja menyimpan dana ke deposito. Nah Pak Yusuf, apakah mekanisme transfer dan pemindahan dana dari pusat ke daerah ini memang memungkinkan ada celah atau ditransfer ke rekening semacam deposito, Pak Yusuf? Ya, kalau secara regulasi sebenarnya memang Pemda diperbolehkan untuk menyimpan dana mereka di bank dan hasil dari keuntungan simpanan Pemda itu bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk berbagai kepentingan gitu. Jadi memang regulasinya mendukung hal tersebut. Tetapi saya juga sepakat dari apa yang disampaikan oleh Dedi ya, bahwa sebaiknya memang kita perlu melihat lebih lebih detail karena kalau kita lihat misalnya data simpanan Pemda yang mengalami peningkatan 20% di Agustus kemarin itu beragam gitu ya. Kenapa alasannya beragam? Tadi sudah disinggung di awal oleh Prof. Jo, alasan-alasan klasik dan juga alasan-alasan yang memang spesifik di tahun ini. Namun kalau kita lihat per katakanlah daerah itu memang akan sangat beragam. Misalnya tadi disebutkan salah satu yang paling besar simpanan Pemdanya itu adalah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya data untuk penerimaan dan juga belanja di Provinsi DKI Jakarta itu lebih besar dari sisi penerimaannya gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kasusnya DKI Jakarta, kenapa kemudian simpanan Pemdanya itu mengalami peningkatan karena eh, penerimaan di daerah DKI Jakarta ketika di bulan Agustus itu mengalami kenaikan. Nah, apakah kemudian belanjanya terhambat? Kalau kita lihat datanya sebenarnya tidak juga gitu ya. Pertumbuhan belanja di daerah Provinsi DKI Jakarta itu masih tetap tumbuh gitu. Jadi dalam kasus DKI Jakarta peningkatan simpanan Pemda itu terjadi karena masalah tadi penerimaannya itu lebih besar dibandingkan Oke. eksekusi belanjanya. Nah, tetapi juga memang kita harus lihat gitu ya dari daerah-daerah lain. Dugaan saya memang kebanyakan kenapa kemudian simpanan Pemda ini terjadi karena daerahnya lebih banyak yang menahan ya untuk tidak berbelanja sementara waktu karena tadi alasan-alasan yang disebutkan oleh Prof. Jo. Oke, oleh karena itu Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan untuk mempercepat kalau bisa sampai 91% ya di bulan yang tersisa di tahun ini. Prof. Jo, apakah dengan ini alasan yang selama ini disebutkan ada sikap hati-hati demi menghindari praktek korupsi dalam penggunaan anggaran, apakah itu masih relevan jika dikaitkan dengan lambatnya serapan anggaran di daerah ini? Oh, kalau soal sikap hati-hati, sekarang sih kalau saya amati itu birokrasi Pemda kan cukup strict ya, cukup ketat itu diawasi. Ya, bahkan ada kerjasama pembinaan dengan KPK, Pemda-Pemda kita itu. Jadi mereka sudah menjadi bahagian lah dari belanjanya, harus prudent, harus hati-hati. Nah, itu sudah menjadi bagian yang built-in dalam praktek Pemda beberapa tahun terakhir. Jadi itu memang kalau kita cermati
ini ada uang yang disimpan banyak. Sebetulnya uang itu segera akan habis ketika pembayaran terminnya itu di akhir tahun selesai. Rata-rata prakteknya begitu. Jadi akhir tahun kontrak-kontrak harus dilunasi. Nah, uang yang bayarannya banyak itu kan kebanyakan untuk proyek fisik di akhir tahun. Itulah yang menyebabkan mengendap. Kecuali kasus DKI Jakarta tadi sudah disinggung oleh Pak Yusuf ya, karena dia punya pendapatan banyak. Tapi daerah-daerah yang lain kayak Jawa Barat disebut 4,1 T posisi Agustus, ya Kang Deddy protes dia. Mungkin uangnya sekarang nggak sampai segitu, udah belanja dia, ya kan udah September, udah Oktober, udah mau habis nih Oktober. Makanya saya kira ini juga harus update ya, jadi jangan pakai data yang sudah beberapa bulan yang lalu, mestinya begitu Menteri Keuangan ya. Menggunakan data yang terupdate dan terbaru supaya tidak menimbulkan misinterpretasi. Pak Yusuf, jadi tadi kalau disebutkan Prof Jo bilang ini sudah ada mekanisme pelaporan anggaran, penggunaan anggaran, penyerapan anggaran. Nah, apakah kalau dibilang ini artinya lebih berhati-hati untuk menghindari adanya praktek korupsi dalam penggunaan anggaran? Apakah ini artinya lebih kompleksnya sistem pelaporan penggunaan anggaran dan juga sistem administratif yang lebih rumit ini yang menjadi kendala dalam serapan dana daerah ini? Saya pikir tentu sistem itu dibangun untuk memastikan bahwa alokasi yang sudah diberikan gitu ya ke pemerintah daerah bisa dieksekusi dengan baik ya, tanpa menyalahi ketentuan masalah prinsip-prinsip good governance gitu. Selain itu, kalau kita bicara masalah lain, sebenarnya kan pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga di tahun lalu itu ingin menyatukan ya satu sistem untuk pelaporan APBD. Jadi harapannya dengan terpusatnya pelaporan sistem keuangan di daerah itu juga akan memudahkan. Memang di beberapa sebelumnya sistem pelaporan APBD itu kan menggunakan berbagai platform gitu ya. Nah, makanya kemarin itu di awal tahun ini ada wacana untuk menyatukan sistemnya. Jadi saya kira itu juga sebagai salah satu upaya untuk tadi memastikan memastikan masalah eksekusi anggarannya itu bisa tetap berjalan sesuai koridor yang disepakati bersama. Jadi kalau menurut kami sebenarnya sistemnya itu sudah dibangun lebih baik ya, lebih hati-hati dan untuk memastikan bahwa anggaran yang diberikan dari pusat ke daerah itu bisa tereksekusi dengan baik seperti itu. Oke, jadi sudah terintegrasi dari pusat, jadi diharapkan untuk masalah pelaporan itu bisa tidak menjadi excuse lagi ya dalam rendahnya penyerapan anggaran. Baik, terima kasih Prof Jo, Pak Yusuf. Semoga serapan anggaran ini di akhir tahun ini tidak menjadi kenormalan baru ya. Semoga ada perubahan terkait dengan penyerapan anggaran APBD terutama di daerah. Sekali lagi terima kasih Pak Jo dan Pak Yusuf sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.